Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansel, kembali lagi bersama kami, Modcast Madrasah Podcast. Saya Ainun, bersama saya menuntut asa menghargai Mahakarya Tuhan. Hari ini teman-teman, kita kedatangan narasumber spesial kita dari Man Kepulauan Selayar, yaitu Bapak Daya. Sepertinya teman-teman, kalau hanya saya memperkenalkan Pak Daya ini agak kurang afdol ya. Jadi mari kita minta Pak Daya untuk memperkenalkan diri. Silahkan Pak. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, nama saya Muhammad Hidayat Alamin. Saya keseharian saya ngajar dan di sekolah ini ya, di Man Selayar, mengampu mata pelajaran sejarah. Nah, kemudian selain mengajar saya juga ada mengempuh kegiatan kesehatan. Ya, salah satu itu adalah terapi, ya, terapi bekam khususnya. Nah, seperti itu. Baik Pak, karena hari ini topik kita adalah korelasi antara puasa dan kesehatan. Jadi kita mau tanya-tanya nih tentang kesehatan dan hubungannya dengan puasa sama Bapak. Tapi sebelumnya Pak, sebenarnya secara definisi bagaimana sih definisi puasa itu dalam tinjauan agama? Kalau kita melihat sejarah, sebenarnya puasa itu sendiri bukan hanya dari agama Islam itu sendiri, ya, tapi dari agama-agama lain pun itu bahkan beratus-ratus tahun sebelum Masehi itu puasa ini sudah diperkenalkan, ya. Nanti ketika Islam hadir di tengah-tengah umat, ya, di tengah-tengah manusia, maka puasa ini menjadi ibadah sekaligus sebagai tempat untuk kita melaksanakan ibadah ya kepada Tuhan. Nah, perlu kita ketahui ternyata ya beberapa ratus tahun yang lalu ya salah seorang dokter ya yang bernama Hippocrates ya, itu dokter Yunani di tahun 400 sebelum Masehi, dia memperkenalkan tentang puasa itu sendiri. Dia mengatakan seperti ini, bahwasanya kalau ingin sehat ya, maka harus mengatur makan, dan kalau penyakit itu dikasih makan, maka dia akan menjadi penyakitnya itu akan bertambah atau akan memunculkan banyak penyakit yang lain. Nah, seperti itu. Baik Ustaz, dari apa yang Ustaz jelaskan sepertinya timbul pertanyaan, kenapa puasa itu mampu membuat kita lebih sehat? Padahal kan secara normalnya bahwa manusia itu perlu makan 3 kali dalam sehari. Tapi Ustaz mengatakan tadi bahwa ketika penyakit-penyakit itu dikasih makan, maka kita akan tidak sehat ya Ustaz. Tapi bukankah kita sebagai manusia yang normal itu perlu makan 3 kali dalam sehari? Nah, itulah luar biasanya puasa. Ya, karena kenapa? Ketika kita berpuasa, maka kita asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan terbatas. Nah, salah satu keterbatasan makanan itu adalah yang hasil daripada makanan itu adalah glukosa itu sendiri. Nah, glukosa ini kalau dia berlebihan dalam tubuh kita itu akan menimbulkan banyak penyakit. Ya, salah satu diantaranya itu adalah kanker. Nah, ini bahayanya, ya. Nah, kalau misalnya gula ini yang masuk dalam tubuh, ya, itu akan menimbulkan banyak penyakit. Termasuk juga kalau berlebihan dalam glukosa dalam badan kita itu akan membuat badan kita semakin besar, gemuk, seperti itu. Lalu Ustaz, ketika kita mengurangi makan ya,
dan mengatur pola hidup sehat. Lalu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan selain dari itu untuk menjaga tubuh kita tetap sehat? Iya. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan itu sendiri banyak. Ya, selain berpuasa, tentu saja puasa ini adalah anjuran dari agama, khususnya agama Islam, ya. Dan ada banyak cara untuk bisa kita tetap menjaga kesehatan itu sendiri. Salah satu di antaranya itu dalam agama kita ini adalah diperkenalkan yang namanya salah satu apa namanya kata Nabi seperti ini. Ada 3 cara untuk menjaga kesehatan. Yang pertama itu adalah minum madu, ya. Kemudian itu adalah berbekam, ya. Kemudian ketiga itu adalah kahil. Kahil ini adalah semacam terapi yang dipanaskan dalam sebuah besi, ya, dalam wadah besi itu, kemudian ditempelkan di kaki. Tapi ini terapi yang satu ini tidak dianjurkan, ya. Tapi boleh. Ya, tapi tidak dianjurkan. Nah, maka ya yang sangat dianjurkan dalam menurut pakar kesehatan herbalis itu ya yang 2 ini saja, ya minum madu dengan berbekam seperti itu. Tapi Ustaz, ketika kita menjaga kesehatan dengan meminum madu, ada nggak sih takaran-takaran khusus untuk meminum madu itu atau waktu-waktu tertentu? Iya, kalau berdasarkan hasil penelitian, waktu yang baik itu adalah ketika perut lagi kosong. Perut lagi kosong itu ya mungkin diperkirakanlah bangun pagi sebelum ada makanan masuk, ya. Kemudian menjelang tidur, ya. Kalau takarannya 3 sendok, ya. Kemudian kita konsumsi 2 kali. 2 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari. Berarti kalau 2 kali dalam sehari dan ketika di saat perut kita masih kosong, kan di pagi hari pada saat perut kita masih kosong, Ustaz. Jadi itu yang perut kita masih kosong selanjutnya itu di malam hari sebelum tidur. Sebelum tidur. Tapi kan di situ perut kita udah nggak kosong lagi, Ustaz. Jedahnya itu antara makanya kalau kita dari tinjauan kesehatan makan sebenarnya itu lebih bagus batas waktunya itu sebelum maghrib atau setelah maghrib. Itu makan ya kalau misalnya kita makan waktu-waktu antara maghrib isya atau sebelum maghrib itu bagus untuk kesehatan. Setelahnya itu yang kadang tidak dianjurkan oleh pakar kesehatan. Karena kenapa? Ya setelah isya itu kemudian kita makan, ya bawaannya itu akan ngantuk. Seperti itu. Dan otomatis ketika kita ngantuk dalam kondisi masih kenyang, ini yang membahayakan untuk tubuh kita. Seperti itu. Lalu apa sih manfaat dari mengonsumsi madu itu, Ustaz, 2 kali dalam sehari? Iya. Salah satu di antaranya itu adalah untuk untuk kekebalan tubuh kita, untuk imun kita. Untuk imun tubuh. Apatah lagi ini sangat dianjurkan bagi yang punya HB rendah. HB rendah atau yang sering pingsan. Makanya pernah satu kejadian saya pernah terapi yang datang ke rumah itu kondisinya lemah sekali, ya, lemah sekali. Ketika itu ya saya anjurkan untuk konsumsi madu, ya. Ya karena mungkin dalam kondisi pingsan jadi takarannya juga akan berbeda, mungkin lebih banyak lagi, ya. Jadi setelah berikan madu itu dan alhamdulillah dia beberapa menit kemudian badannya terasa lebih segar kembali. Tapi Ustaz, kita melihat kenyataan sekarang bahwa madu itu sudah banyak yang di dalam kemasan-kemasan seperti madu TJ, ya kan Ustaz? Lalu bagaimana caranya memilih madu yang tepat untuk kesehatan kita? Apakah semua madu itu fungsinya sama, atau berbeda? Secara umum sebenarnya madu itu manfaatnya itu sama semua. Cuma memang kita ini memang harus waspada dalam memilih madu itu sendiri. Karena kenapa? Sekarang sudah banyak oplosan, ya. Makanya lebih aman sebenarnya itu adalah madu yang ya dari kampung kita sendiri, yang kita langsung misalnya lihat pengolahannya itu. Apatah lagi kalau misalnya madu yang di supermarket itu tidak ada jaminan untuk murni dengan madu, bisa jadi ada tambahan gula. Ini yang berbahaya. Gulanya itu akan lagi menjadi
penyakit untuk badan kita. Nah, seperti itu. Baik Ustaz, jadi ketika kita memilih madu, kita mengambil madu dari kampung kita sendiri. Iya, lebih bagus seperti itu. Dengan melihat prosesnya, Iya, Ustaz. prosesnya. Tapi ketika kita tidak melihat prosesnya, itu bagaimana, Ustaz? Minimal kita bisa bedakan antara madu yang banyak gulanya dengan yang memang murni. Itu akan kentara. Bagaimana Salah satu cara untuk mendeteksi itu adalah kelihatan warnanya. Warnanya seperti apa itu, Ustaz? Iya, kalau yang banyak akan kalau dia ada tambahan gula itu dia agak gelap. Agak gelap. Apalagi misalnya tambahan dengan biasanya itu madu itu dicampurkan dengan gula merah. Itu agak gelap sekali. Seperti itu. Ustaz, saya ingin bertanya nih Ustaz, kan biasanya di rumah saya juga mengonsumsi madu, akan tetapi madu itu terkadang ada kayak segumpal-segumpal gitu yang hampir sampai di penutup botolnya itu Ustaz. Apakah itu termasuk golongan madu yang murni? Iya, itu saya agak lupa itu, fruktosanya atau apa namanya itu. Memang begitu, memang kalau madu asli. Iya, ada kayak semacam busa-busa itu. Iya. Nah, itu bisa pertanda bahwasanya madunya itu madu asli. Seperti itu. Kemudian juga madu sebenarnya punya banyak rasa. Ya, banyak rasa. Salah satu rasanya itu ada yang asam, ada juga yang agak manis tapi tidak terlalu manis juga. Seperti itu. Yang kami pernah konsumsi itu ada namanya madu trigona. Trigona itu dia rasanya asam. Dan jenis lebahnya juga itu berbeda. Ada lebah yang diternak, ada memang lebah liar. Seperti itu. Jadi akan berbeda ya Ustaz rasa madu dari lebah yang liar dengan lebah ternak ini. Iya, ada perbedaan. Ada perbedaan dari madu yang diternak. Kalau madu ternak itu kebanyakan diternak di lingkungan yang banyak bunga-bunganya. Nah, seperti itu. Sedangkan madu yang hutan itu ya memang tempat pengambilannya itu juga di hutan-hutan, ya seperti itu. Dan rasanya juga pasti berbeda rasanya. Untuk memastikan ya Ustaz, saya ingin bertanya lebih dalam tentang bagaimana sih pengolahan madu itu Ustaz untuk dijadikan sebagai obat dalam kesehatan kita. Iya, sebenarnya dalam pengolahannya itu banyak, khususnya untuk kita yang mau jaga-jaga kesehatan. Apatah lain kalau misalnya kita punya penyakit-penyakit tertentu misalnya seperti ini. Untuk kasus-kasus yang MAH ya itu sangat dianjurkan untuk konsumsi madu, tapi harus ada campurannya. Salah satu campurannya itu adalah bisa kita campurkan dengan kunyit ya, kemudian ada temulawak, kemudian ada juga bisa serai. Nah, cara pengolahannya itu bisa direbus ataupun bisa diparut. Nah, dan itu dikonsumsi itu tadi waktunya itu pada saat perut lagi kosong. Nah, fungsinya apa? Ternyata secara kalau kita melihat menurut peneliti bahwasanya kunyit kemudian temulawak itu punya zat yang namanya antiinflamasi yang itu berfungsi untuk menutup itu luka-luka yang ada di lambung. Kalau MAH itu ketika dia ada penyakit MAH atau GERD atau dan semacamnya, ketika dia penyakit lambung MAH itu lambung itu luka. Nah, makanya fungsi dari madu dengan temulawak dan kunyit itu berfungsi untuk menutup itu luka-luka yang ada di dalam. Seperti itu. Jadi Ustaz, ketika madu dan campuran-campuran temulawak dan kunyit itu masuk ke dalam perut kita, itu biasanya akan menimbulkan reaksi apa Ustaz? Apakah kita akan muntah atau seperti apa? Sejauh ini ya tidak ada reaksi yang kita konsumsi langsung muntah. Nah, jadi kebanyakan yang konsumsi madu itu akan terasa nanti beberapa hari kemudian. Jadi ada jedanya ya? Iya, ada jedanya. Jadi herbal itu tidak langsung ketika kita konsumsi herbalnya langsung sembuh, enggak. Bukan begitu konsepnya. Karena dia memperbaiki sel-sel yang rusak.
Berbeda kalau misalnya kita konsumsi obat dokter, ya. Kalau misalnya mah itu langsung sembuh karena memang langsung tempatnya yang diserang, ya, tempatnya yang disembuhkan. Tapi kalau herbal itu sendiri, ya madu kan termasuk herbal. Kunyi juga kan termasuk herbal. Kunyi juga temulawak juga termasuk herbal. Itu fungsinya dia memperbaiki sel-sel yang rusak seperti itu. Jadi dia memang prosesnya tidak 1 hari, 2 hari atau 1 bulan, ya. Bahkan dia butuh bertahun-tahun untuk memperbaiki itu. Tapi Ustaz, ketika kita sakit dan kita mengonsumsi obat herbal, masih ada nggak sih kemungkinan untuk kita sembuh? Bahkan ini bertahun-tahun loh Ustaz. Itu masih ada nggak kemungkinan untuk kita sembuh? Iya. Kalau kemungkinan sembuh itu insya Allah. Karena kenapa? Sebenarnya begini, konsep sakit itu sebenarnya lahir dari pola pikir. Pola pikir yang tidak baik seperti itu. Iya, misalnya seperti ini. Iya, banyak kasus-kasus yang mah, kemudian kolesterol, ya. Kemudian apalagi hipertensi, itu datangnya dari pola pikir, terlalu banyak dipikirkan, ya. Kemudian disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, ya. Kemudian jarang misalnya rekreasi dengan keluarga, tidak pernah happy-nya kurang seperti itu. Akhirnya menumpuk ini beban pikiran, akhirnya muncul semua penyakit-penyakit seperti itu. Makanya kadang saya sarankan kalau yang datang ke rumah itu, ya minta nasihat, ya. Selalu saya anjurkan bahwasanya kalau mau sembuh pergi rekreasi, ya, supaya happy Nah, seperti itu. Karena semua penyakit apapun penyakitnya itu berawal dari pola pikir, ya, pola pikir yang seharusnya sebenarnya tidak mesti untuk dipikirkan muncul itu. Makanya kalau kita tanya sama orang-orang tua kita, kenapa gula muncul? Karena itu. Karena ya, sering tidur. Seperti itu. Jadi Ustaz, saya kadang lihat ya pada saat scrolling sosmed nih, ada artikel-artikel yang menjelaskan terkadang bahwasanya penyakit itu muncul misalnya karena adanya iri hati, Ustaz, benar nggak? Iya, betul sekali. Termasuk juga itu sakit hati, iri hati, dendam. Itu penyakit berawal dari sana semua. Karena kenapa? Ketidaksukaan kita sama orang lain kita pendam. Karena kebanyakan kan seperti itu. Ya. Misalnya seperti ini. Saudara kita beli mobil. Iya. Misalnya mobil Avanza misalnya, kita mau melebihi daripada itu. Karena sakit hatinya kita mau melewati itu. Padahal kemampuan kita tidak bisa menjangkau itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mencari jalan atau cara yang tidak fair atau tidak halal atau haram, ya ini haramnya ya. Nah, untuk bisa menyaingi saudara kita ini. Padahal dari sisi finansial kita tidak bisa. Makanya muncul sakit hati apa semua itu. Itu yang menyebabkan kita beban pikiran sehingga muncul penyakit-penyakit yang lain. Dan salah satu dari iri hati itu membuat keberkahan hidup kita itu tidak berkah. Seperti itu. Apa-apa kita mau, ya harus standar orang lain. Seperti itu. Tadi saya sempat mendengar dari Ustaz bahwasanya Ustaz punya bisnis terapi ya Ustaz. Iya. Nah itu terapi bekam ya Ustaz? Iya, betul. Terapi bekam itu kayak gimana sih Ustaz? Iya, jadi terapi bekam ini adalah terapi yang memang sangat dianjurkan oleh agama kita, ya. Sebenarnya terapi ini ada sebenarnya atau di lahir itu di Cina sebenarnya, tapi ya agama kita lah yang mempopulerkan terapi ini. Jadi bekam ini adalah terapi untuk salah satu diantaranya itu adalah mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah. Darah. Serem ya Ustaz. Darah yang dikeluarkan dari badan kita. Seperti itu. Prosesnya gimana tuh Ustaz? Untuk prosesnya sendiri, jadi prosesnya itu, jadi sebelum kita masuk di proses harus kita pahami dulu ternyata di darah itu, ya di situ ngumpul semua penyakit. Ya. Karena begini, apa yang masuk dalam badan kita, tubuh kita, makanan itu akan terolah dan
akan mengalir di seluruh badan kita. Kalau makanan itu tidak sehat, itulah yang membuat banyak penyakit. Ya, misalnya kita lihat anak-anak sekarang kan konsumsi misalnya Seblak. seblak, kemudian makan makanan yang instan Iya. seperti itu ya. Bahkan yang terakhir informasi dalam berita itu ada bahkan usia-usia yang masih kecil mungkin di bawah 10 tahun itu sudah cuci darah. Iya, Ustaz. Karena kenapa? Ya itu tadi, ya konsumsinya misalnya ale-ale, kemudian apalagi itu mie instan, kemudian sosis yang serba instan-instan, ya. Makanya itu apa yang masuk dalam badan kita itu yang akan terolah. Dari olahan-olahan itulah itu yang sebenarnya harus dikeluarkan, ya harus dikeluarkan dengan cara apa ya mengeluarkan darah itu sendiri. Ya. Cara mengeluarkan darahnya itu bagaimana, Ustaz? Iya. Kalau cara pengeluarannya itu sistemnya jadi ada alat namanya kop, ada kop dengan piston. Piston itu alat untuk apa namanya? Untuk menghisap itu darahnya. Jadi kita bekam seluncur dulu. Kayak bekam seluncur ini mirip-mirip dengan pijit-pijit. Oh, pijatan. Pijatan begitu ya, pijatan. Nah, setelah pasien kita ini sudah rileks, kemudian sudah merasa enakan, baru kita tanam alatnya itu di badannya. Nah, alatnya ditanam, kemudian durasinya itu ditanam itu 5 menit. Iya. Kalau misalnya agak lebih daripada itu, atau misalnya 10 menit itu berbahaya juga. Karena kenapa? Itu kulit akan melepuh. Seperti itu. Jadi setelah ditanam alatnya itu, maka dicabut kembali, kemudian kita tusuk-tusuk jarumnya. Jadi kita menggunakan jarum. Fungsinya jarum itu untuk menusuk, ya membuat torehan perlukaan di area kulit. Nah, itulah yang dikeluarkan darahnya. Seperti itu. Kalau untuk mengeluarkan darah ini, Ustaz, ada nggak sih bagian-bagian tubuh kita yang memang khusus untuk mengeluarkan darahnya atau bebas? Tergantung dari penyakitnya apa dulu. Kalau misalnya dia hipertensi, maka area yang dibekam itu atau ditanam alat bekam itu, ya itu bagian tengkuk leher, kemudian bagian pundak itu. Kemudian kalau misalnya dia sinus, tahu sinus? Apa itu sinus? Iya, sinus itu ini ada alergi. Iya, alergi debu. Paham. Yang kadang kalau alergi debu itu flu-nya nggak pernah berhenti. Iya, itu dia. Jadi ada kelainan di bagian area hidung. Nah, tempatnya itu dibekam bagian di sini. Jidat dengan bagian di sini juga. Atau misalnya yang sering saya bekam itu adalah kasus-kasus yang paling berat itu adalah yang stroke. Yang stroke. Oh, bisa disembuhkan melalui bekam? Insya Allah. Jadi dengan melalui bekam itu pengeluaran darah itu, ya stroke itu bisa insya Allah bisa disembuhkan walaupun prosesnya agak lama. Makanya saya katakan kadang sama teman-teman itu kalau ada keluarga yang sakit stroke, ya bekam itu jangan dilakukan cuma sekali saja. Bahkan dalam sebulannya itu bisa dilakukan dalam 3 kali dalam sebulan terapinya. Seperti itu. Supaya apa? Itu kan kalau stroke itu kan pembuluh darah kan menyempit. Nah, itu yang diupayakan untuk dibuka itu. Karena penumpukan lemak itu di sirkulasi darah itu. Seperti itu. Jadi bekam ini sebenarnya berasal dari mana sih, Ustaz? Iya, kalau kita lihat asal muasalnya sebenarnya itu dari Cina. Dari Cina. Sebelum Islam lahir, ya, sebelum Islam lahir. Nanti ketika diperkenalkan bekam ini ketika Nabi SAW itu melakukan Isra dan Mi'raj. Jadi bekam ini adalah syariat agama kita yang memang harus kita ya perkenalkan ya. Dan bekam ini kalau kita lihat di era sekarang ini jarang orang tahu. Apalagi ya Gen Z ini ya apa itu bekam? Yang tahu itu cuma orang-orang tuanya saja yang punya sakit. Ya, seperti itu. Nanti setelah Isra Mi'raj baru Nabi menganjurkan kepada para sahabatnya untuk hijamah atau bekam. Jadi bahasa Arabnya itu hijamah. Seperti itu. Ustaz, saya pernah melihat orang tua saya melakukan ini ya, Ustaz. Pada saat ini gelas
gelas terus dikasih korek api ya biar panas. Ya, habis itu ditaruh di sini. Supaya terus dagingnya itu naik. Iya. Itu sebenarnya bagian daripada bekam itu sendiri. Cuma dia sifatnya tradisional. Tradisional. Kalau kita bilang itu dia bekam api namanya. Bekam api. Dan fungsinya itu dia mengeluarkan angin atau udara yang mengendap di badan. Itulah yang membuatkan kadang itu udara atau angin yang mengendap di area kulit itu akan yang membuat badan kita pegal-pegal. Seperti itu. Makanya fungsinya itu supaya bisa ini angin pegal-pegalnya hilang, anginnya juga hilang seperti itu. Saya penasaran nih, kok Ustaz guru tapi kok tahu banyak tentang kesehatan ya? Awalnya sih sebenarnya begini, basic saya memang guru, ya. Tapi saya senang dengan dunia kesehatan khususnya herbal ini, ya, terapis tradisional ini. Karena kenapa? Awalnya sebenarnya itu adalah dari orang tua saya. Orang tua saya itu mengidap penyakit diabetes. Diabetes, ya. Jadi sudah sebelum beliau meninggal itu 3 tahun mungkin beliau selalu suntik insulin. Ya, kalau sebelum makan ya Ustaz. Itu dia. Jadi suntik insulin itu tuh supaya menormalkan kadar gula yang ada dalam badan kita. Nah, seperti itu. Nah, saya terinspirasi dari beliau, ya. Banyak informasi yang saya dapatkan bahwasanya dengan bekam ini itu bisa menetralkan atau menurunkan kadar gula yang ada dalam tubuh kita. Dan itu saya buktikan. Saya buktikan dengan membekam beliau. Setelah saya bekam beliau, saya tes gula darahnya memang turun. Bukan cuma gula darahnya saya turun, kolesterolnya juga turun. Dan membuat bapak saya itu pada saat itu membuat badannya itu terasa segar. Nah, dari beliau lah kemudian disebar dari mulut ke mulut akhirnya sampai sekarang. Seperti itu. Ustaz itu berapa ya kira-kira Ustaz? Kalau mau ditebak-tebak kira-kira berapa? Kayaknya masih umur 30-an ya Ustaz. 30-an ya. 30-an ya. Tepatnya 33. Masih muda banget ya Ustaz. Boleh tau gak sih kebiasaan-kebiasaan Ustaz itu apa saja? Sehingga kayak saya kadang melihat Ustaz, awet muda banget ya. Ya, yang paling penting sebenarnya itu adalah banyak senyum saja. Banyak senyum ya Ustaz. Banyak senyum, kemudian banyak bergaul supaya happy terus. Seperti itu karena membuat wajah kita ini berkerut, ya, kelihatan lebih tua karena itu tadi cemberut, marah-marah terus. Iya. Nah, jadi makanya kalau mau awet muda, ya itu tadi, ya banyak senyum sama orang, banyak menyapa orang, kemudian dan itu tadi banyak konsumsi air putih. Banyak konsumsi air putih. Itu dia. Tapi kalau kita melihat dari apa yang Ustaz katakan tadi bahwa kita harus banyak bergaul nih Ustaz. Tapi kalau ketika lingkungan pergaulan kita toksik Ustaz, nah gimana tuh Ustaz? Terkait tentang pergaulan misalnya tempat kita toksis, ya jangan kita ikutan, jangan kita ikut dengan keadaan yang ada. Justru kita mencari membalikkan situasinya itu. Kalau misalnya lingkungan kita toksik, maka kita harus mencari cara supaya lingkungan itu tidak toksis. Misalnya mencari hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Jangan menjelekkan keburukan orang lain. Karena itu, kalau toksis kan kadang itu kita selalu menceritakan keburukan atau kejelekan orang lain. Nah, kalau misalnya kita berada di lingkungan itu, kita berusaha untuk mengkantar itu. Mungkin jangan, bukan seperti itu mungkin. Seperti itu. Karena kalau kita bergaul dengan toksik lingkungan itu akan membuat kesehatan kita juga akan terganggu. Seperti itu. Sepertinya udah mau masuk waktu berbuka puasa ya Ustaz. Iya. Ustaz punya pesan khusus nggak buat orang-orang di luar sana Ustaz? Iya, intinya bagi teman-teman sekalian yang melihat siaran ini adalah yang pertama, jaga pola makan kita
ya, jaga pola makan, kemudian pola sehat pola pikir kita, kemudian banyak beraktivitas bahkan olahraga, karena 3 pola inilah yang membuat hidup kita itu akan tetap sehat, ya. Kalau kita tidak jaga pola makan, kita tidak melihat atau misalnya banyak mengkonsumsi yang instan-instan, yakin saja organ tubuh kita itu akan cepat rusak. Ditambah lagi kalau misalnya pola pikir kita yang seharusnya tidak kita pikirkan, lantas kita pikirkan, tadi misalnya banyak menggosipi orang lain, seharusnya tidak butuh untuk kita ceritakan, ke orang lain, itu membuat pola pikir kita itu akan menjadi rusak. Kemudian kedua adalah banyak bergerak, banyak olahraga. Ya, apalagi di era yang sekarang ini, era digital, membuat kita malas untuk bergerak. Apa-apa kita maunya baring terus, ya. Sehingga kadang itu organ badan kita itu rusak. Makanya, dan yang paling penting itu adalah banyak senyum. Banyak senyum, banyak menyapa orang. Nah, seperti itu. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang telah Ustaz sampaikan. Saya rasa ini adalah benar-benar motivasi yang sangat-sangat luar biasa, Ustaz, ya. Iya, baik. Terakhir, teman-teman, saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan kepada kalian semua bahwa layar yang tak pernah bosan kalian tatap justru menutup mata kalian untuk melihat keindahan dunia yang Tuhan tawarkan. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye!